sinergi, insani, aman. Bagaimana abang bisa menyeleksi orang-orang yang akan nanti insya Allah yang kata abang tadi siap memilih abang? Apakah dia menjadi petaka atau dia jadi musibah? Camera! Running! 101, 2, 3, take 2. Action! Cakap, jangan tak cakap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah yang dicakap orang 5 tahun sekali? Apakah yang menjadi hiruk pikuk politik dalam 5 tahun sekali? Jawabnya tentu pemilu. Yang kedua pilpres. Dan yang ketiga pilkada. Dan sekarang 5 tahun ini adalah masanya orang berbicara pilkada. Kita tidak bicara itu. Tapi kami dari Suara Hardi mengundang satu kandidat yang kuat, satu kandidat yang bersemangat, dan oleh karena itu mari kita sambut kandidat kita, Bang Kasim Selamat. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau manggil Abang saja. Bang Kasim Selamat. Abang kenapa kok sungguh-sungguh ingin menjadi kepala daerah? Bang Hardi, saya tengok saya adalah satu orang daripada banyak orang putra daerah. Kita inilah putra daerah yang akan jaga daerah kita. Maka dari sana saya betul-betul bersungguh-sungguh. Kau tak budak-budak kita, siapa lagi? Kata orang pun saya berharaplah bagaimana diucapkan oleh orang-orang lama kita, kalau ada pelita kenapa pakai lilin? Kalau ada orang kita, kenapa kita calonkan orang lain? Saya tengok saya punya kemampuan, saya punya ialah rasa nak maju. Lebih daripada itu, itulah saya nak mengabdi. Ngabdi kampung saya, ngabdi daerah saya, ngabdi tempat saya. Takkanlah tak boleh. Saya ingin mengabdi, itu saja. Nah, Abang bilang tadi ada satu kata Bang Kasim, kata pengabdian. Apakah Abang yakin Abang bisa mengabdikan secara totalitas bagi kehidupan masyarakat? Karena kata orang jadi politisi itu banyak janjinya daripada buktinya. Bang Hardi macam nak nakutkan saya pula. Janji itu kerja politik dan mengabdi itu kerja politik. Saya janji mengabdi, saya janji memajukan daerah saya. Jadi buat saya tak ada masalah bahawa saya memang betul-betul sekarang ini kalau nak, aduh ya Allah, nak pecahkan dada saya ni dada saya ni memang dada perjuangan untuk pilkada ni. Apa lagi? Hati saya ni hati untuk bangsa saya sendiri. Apa lagi? Semua saya serahkan. Tak ada apapun niat lain selain memang saya betul-betul berharap sayalah akan terpilih menjadi kepala daerah nantinya. Bang Kasim, politik itu seperti cerita Abu Nawas. Abu Nawas pernah bercerita, suatu hari dia kehilangan segepok koin, atau katakanlah kalau sekarang ya seamplop isinya duit. Dan hilangnya di mana? Hilangnya di dalam gudangnya. Gudangnya hilang, bukan gudangnya hilang, uangnya hilang di gudang. Dan pada saat itu ia mencari uangnya. Lalu dia mencari di luar gudang. Maka orang bertanya, Abu, di mana kau? Kenapa kau mencari siapa? Mencari apa? Aku mencari uang. Uangmu hilang di mana? Di dalam gudang. Kalau kenapa kamu mencarinya di luar? Abu Nawas berkata, aku tak mau cari di dalam, karena di dalam gelap. Maka aku cari di luar, biar mudah ketemunya. Nah, politik itu seperti itu, Bang Kasim. Kadang-kadang tak ada hubungan, tapi orang bisa ngeles gitu. Orang bisa, ya katakanlah, membuat sesuatu yang sebenarnya tidak diharapkan, tapi ia merasa dia bisa menjawab dari pengabdian yang Bang Kasim ingin buktikan itu. Bagaimana Bang? Saya takkanlah mengabdi di dalam gelap. Saya juga akan mengabdi dalam terang. Nah oleh karena itu
saya bersepakatlah dengan Abu Nawas tadi bahawa kalau kita mencari sesuatu itu harus mencari yang terang-terang. Politik kita politik terang-terangan, transparansi. Nah, yang tak betul itulah Abu Nawas tu tak bawa lampu ke dalam gudang tu untuk mencari barang yang segepok hilang tu. Saya akan menerangkan yang gelap itu. Jadi saya tak cari kat luar, saya tetap cari kat gudang, tapi saya buat gudang itu jadi terang. Maksud saya daerah saya ini akan saya jadi terang. Daerah saya ini akan saya jadikan bagus. Supaya tak ada lagi yang gelap. Nah, itulah arti pengabdian saya, Bang Hardi. Saya betul-betul akan buat kampung kita ni terang benderang. Bang Kasim, partai mana saja koalisi abang nih yang sekarang abang kan sekarang abang sudah mendapat nomor dan semua sudah ready, tinggal abang dalam masa kampanye mengkampanyekan diri abang. Partai koalisi mana abang yang sekarang abang lakukan? Saya tak dapatlah menyebut nama-nama partai, kerana partai itu kan macam nama-nama merek motor, ada Honda, ada Suzuki, ada macam-macam lah. Itulah yang mengantarkan saya ke tempat peraduan yang namanya pilkada tu. Saya nak nyebut nama koalisinya saja. Koalisi saya ni saya namakan koalisi pandang tak jemu. Kenapa? Kerana saya mau orang mandang saya ni tak jemu. Dan kita pun mau orang memandang kampung kita ni kampung tak jemu. Semua saling pandang memandang, itulah silaturahim. Semua tak jemu berarti tidak ada kemunafikan, tak ada juga kedengkian. Jadi maksud saya koalisi saya ni koalisi yang memang membangun dengan betul-betul tulus. Nah, koalisi pandang tak jemu ni kita haraplah semua tim saya pemilih calon pemilih semua saling memandang-mandang dan pandanglah nombor saya dengan tak jemu, dan insyaAllah pandang tak jemu memang adalah nombor calon yang bermutu, dan itu adalah saya salah satu kandidatnya, Bang Hardi. Apa? Koalisi pandang tak jemu? Oh betul bang, koalisi pandang tak jemu ni penting karena nama abang muka abang tu nanti ada di kartu nama, orang melihatnya harus tak jemu. Dari tak jemu itulah mungkin dia akan coblos abang. Pertanyaan selanjutnya bang, abang ada duit berapa? Saya berharap orang mandang saya ni tanpa duit lah. Memang dia suka. Jadi dia bukan suka duit, dia suka saya. Dia tengok saya, dia pandang saya. Duit ni buat saya bukan segala-galanya. Tapi memanglah kerana orang dah suka memandang tu. Bukankah orang kita lama cerita dari mata jatuh ke hati. Nah, kali ini dari mata jatuh memilih kami. Itulah maksud saya. Duit itu alah, tak pakai nombor memang duit tu. Tapi kami katakan pandanglah kami, janganlah pandang duit. Begitu Bang Hardi. Abang katakan tadi duit tak penting. Dan duit bukan segala-galanya. Tapi kan segala-galanya ada duit. Malah katanya lah nih bang, orang bilang sudah ada keinginan untuk melakukan money politik. Abang mau ikut-ikutan money politik? Bang Hardi, janganlah ngajak saya berbuat dosa. Money politik tu dosa. Kita tak boleh beli suara orang. Kita mahu orang tu memang murni pilih kita. Kalau kita pakai duit, suara kita ni tu namanya cari penyakit. Kenapa cari penyakit? Habis tu kita berfikir macam mana nak balikkan duit. Semakin banyak kita beri duit, semakin banyak nanti kita korupsi. Tak ada money politik. Tak ada. Saya tengok orang yang siapa pun pakai money politik tu, dia bukanlah pemimpin yang amanah. Dialah bukan pemimpin harapan kampung kita ni. Yang kita harapkan memang orang suka kita. Tengok apa kita yang kita pernah buat. Bukan pernah tengok duit yang kita berikan. Maka saya katakan tadi, duit bukan segala-galanya. Duit bukan segala-galanya. Tapi kasih selamat inilah yang segala-galanya. Yang memang orang kampung suka dengan Kasim Selamat ni. Supaya kita selamat dunia akhirat. Kalaulah money politik,
Bawaslu ada, KPU ada. Mata orang ni, mata kita dua. Mata orang banyak nengok kita. Lagi pula itu haram. Maka saya haramkanlah money politik tu Bang Hardi. Bang, saya baca buku saya ni bang. Buku Menang Menanggung. Saya mengutip satu hadis Rasulullah yang menyatakan bahwasanya jabatan pada permulaannya adalah celaan. Di pertengahannya adalah penyesalan. Dan di akhirnya adalah azab sengsara. Ini hadis diriwayatkan oleh At-Tabrani. Abang siap bang menghadapi hal tersebut? Saya terima kasih lah bang. Abang telah ingatkan saya. Suara abang tadi tu memang membuat saya takut. Kadang-kadang macam nak saya berhentikan aja ni podcast ni. Tak dapat saya lanjutkan. Tapi kalau kita tak berani bang menghadapi apa yang tadi, penyesalan yang abang bilang tadi, ialah katakanlah sampai pertanggungjawaban di akhirat, siapa pula nak jadi pemimpin kita nanti? Yes. Nah, saya cuma nak berbuat baik aja. Kalau saya tak berbuat baik, saya takut orang lain nanti berbuat jahat. Calon ni bukan satu bang. Ada calon lain. Nah, kalau calon lain lebih baik daripada saya, silakan pilih. Tapi kalau dia lebih jahat daripada saya, pilih saya. Kenapa bang? Karena memang saya sadar betul bahawa saya harus memulai dengan penyesalan. Penyesalan itu adalah bila saya tidak dapat menjaga amanah untuk sebaik-baiknya diberikan kepada masyarakat. Kalau saya dah melakukan sebaik-baiknya, saya berdoa mudah-mudahan jadi amal jariah saya melalui jadi kepala daerah ni. Jadi saya tengok yang abang takut-takutkan saya ni, memang saya takut lah. Tapi pun saya tak takut kalau saya dapat menjalankan roda pemerintah sesuai aturan dan masyarakat merasa sejahtera dengan kepimpinan saya nanti. Dan insya-Allah tentu saya akan menjaga satu kata yang mudah disebut tapi memang insya-Allah walaupun sulit akan saya jalankan, iaitu kata amanah. Saya akan dengar kata abang tadi dan itu adalah bahagian daripada apa yang harus saya jalankan sebaik-baiknya Bang Hardi. Luar biasa bang. Saya doakan abang amanah, karena ciri-ciri pemimpin yang pertama itu amanah. Amanah dalam bahasa good governance itu adalah transparansi dan akuntabilitas. Pada saat abang jadi nanti kepala daerah, proposal akan banyak bang. Kadang-kadang setinggi abang nih, kalau tak salah saya cuman 1,60 meter lah. Mungkin proposal yang datang tuh 2 meter bang. Sementara APBD kita terbatas. Bagaimana cara abang mengatasi itu? Saya nak akan nasihatkan kepada seluruh masyarakat, jangan terbiasa bawa proposal. Kerana siapa yang buat proposal jumpa saya, dia menyesal. Kenapa dia menyesal? Karena saya tak bisa layan semua proposal. Apalagi kata Bang Hardi tadi, tingginya 2 meter, saya 1,6, hilang tinggi saya tu dengan tinggi proposal. Kata orang lain yang tekan, untung wah ni bukit lah, gunung lah, kalau wah bukit ni dah lama latar. Kenapa banyak betul orang nak minta? Nah, minta itu boleh sepanjang mengikuti prosedural. Saya akan bersama anggota dewan menyusun mana-mana proposal yang layak, dan itulah yang kita dahulukan sesuai dengan aturan. Saya tak mau bansos tu saya yang jadi sosnya, SOS-nya menjadi keadaan yang darurat. Tak boleh, kecuali memang masyarakat mengalami keadaan darurat. Nah, oleh kerana itu janganlah berlomba-lomba membuat proposal, tapi berlomba-lombalah kita membuat kebaikan supaya negeri kita ini lebih baik. Karena sekali tadi, setinggi proposal mana pun, kalau tak ikut prosedur, saya tak akan layan. Sedekat mana pun dengan tim ses, kalau dia buat proposal tak betul, saya pun tak akan anggap dia sebagai orang tim ses saya. Kerana tim ses saya yang saya harapkan
dia akan sukseskan saya selama saya memegang masa jabatan tu Bang Hardi. Pandai abang mencari bukan cari alasan, mencari jawaban. Dan mudah-mudahan jawaban abang inilah yang abang laksanakan. Insya Allah jika abang menang, tak seperti buku saya ini, menang menanggung. Karena apa? Karena setelah menang memang banyak tanggungan kita. Salah satu tadi tanggungan di akhir nanti, yaitu bagaimana kita mempertanggungjawabkannya di hari kiamat. Bang, manusia pemilih ini bermacam ragam. Ada yang menyatakan dia di depan abang, padahal tidak. Ada yang tak menyatakan apa-apa, memilih abang. Kadang-kadang, iyalah nama juga manusia, abang juga merasa kesal mungkin ditipu oleh tim sukses. Misalkan. Gimana bang, tim sukses abang? Baik-baik saja? Tim sukses itu mereka mengklaim sebagai relawan. Jadi rela-rela saya dia bersama saya, rela-rela dia berkawan dengan saya, dan rela-rela juga dia tak dapat apa dengan saya. Jadi kadang saya tengok relawan saya ni memang betul-betul lah sedih ada, ya gembira pun ada. Kadang saya dengar juga dia orang ni macam bilang apalah Abang Kasim tu nak jadi calon pilkada tak ada apa-apa. Kita nak makan minum nak rokok pun susah. Saya sedih. Yang saya gembira walaupun dia cakap saya gitu, Bang Hardi, dia bantu saya terus. Dia bantu ke mana-mana. Saya tak kasih apa pun dia pasang juga spanduk saya tu. Dia tempel juga stiker saya tu. Itulah relawan sesungguhnya. Maka kalau ada tadi yang bermuka-muka, biarlah. Tapi orang-orang dekat saya tengok, tak ada muka-muka penipu tu, tak ada lah. Cuma saya ni aja muka selamba. Selamba macam tak dengar dia nak minta apa. Pokoknya saya macam pakai handsfree lah. Pokok saya teruskan aja lah perjuangan saya. Kenapa? Saya memang tak ada apa-apa. Jadi memang nak berjuang ni, apa kata orang ni, pakai politik rasa-rasa. Saya memang rasa-rasa menang lah sekarang ni bang. Gitulah Bang Hardi. Menjadi politisi itu ada kata bijaknya bang. Buruk sangka terhadap semua orang adalah petaka. Buruk sangka kepada semua yang bakal abang dekati itu petaka. Tetapi bang, baik sangka terhadap semua orang adalah musibah. Buruk sangka jadi petaka, baik sangka jadi musibah. Bagaimana abang bisa menyeleksi orang-orang yang akan nanti insya Allah yang kata abang tadi siap memilih abang? Apakah dia menjadi petaka atau dia jadi musibah? Dua-duanya saya tak hendak Bang Hardi. Tak hendak jadi petaka, tak hendak jadi musibah. Saya hendak dia menjadi memang orang-orang yang dekat, yang nantinya bersama-sama saya dunia akhirat. Jadi pilkada ni Bang Hardi, kita lalui sajalah. Orang nak jauh, kita dekat-dekatkan. Orang yang dekat kita hempit-hempitkan. Jadi maksud saya kita memang memperbanyak ajalah orang yang suka. Macam kat Facebook tu ada yang like, ada yang dislike. Yang dislike jangan kita tengok. Kita tengok yang like ajalah. Makin banyak orang like, berarti makin banyak orang suka kita. Yang pandang tak jemu kita ni, dan dia menjadi suara kita. Sebab kau dengar abang tadi bilang petaka, dengar musibah ni, macam tak berganjak kita ni bang. Tapi percayalah, yang dekat itu insya-Allah kita tahulah PL dia. Kalau yang jauh tu memang kita carilah kunci-kunci rahsia dia. Yang dekat-dekat ni lah kita bina bang. Kita coba yakinkan jangan sampai jadi musibah. Tetapi dia adalah satu aset, satu harapan menjadi tim yang betul-betul ke depan nanti. Dan mulai hari ini berjuang dan berjuang tak kenal lelah. Saya yakin bang, orang dekat saya ni memang dia betul-betul lah macam, kalau tengok macam pasukan Hang Tuah dengan 5 sekawan itulah bang. Kami saling mengisi dan insya-Allah bang kekuatannya dahsyat. Saya yakin
Kadang tak sabar juga bang nunggu waktu nak datang tanggal pemilihan tu. Macam-macam menang lah sekarang ni bang. Agak susah bang jawab nampaknya. Memang begitu politik bang. Kadang-kadang kita tak dapat membaca, tapi kita terpaksa menikmati. Apa janji abang untuk daerah kita ini? Kata janji ni, kadang janji sama bini pun tak terpenuhi bang. Apalagi janji sama orang ramai. Tapi kau tak berjanji, kata orang tak politisi pula. Itulah bang. Janji saya bagi kampung saya ni sejahtera, berkah. Janji saya di kampung saya ni tak boleh satu orang pun tak sekolah. Dan satu janji lain saya lagi ni, tak boleh orang di kampung saya ni satu orang pun kalau dia sakit tak dapat ke rumah sakit. Dan satu janji saya lagi kat kampung saya ni bang, adalah tak ada orang di kampung kita ni yang tak kerja. Jadi itulah janji-janji saya pada bidang pendidikan, pada bidang kesihatan, bidang tenaga kerja. Saya dah hitung orang per orang bang. Saya tak cakap bohong bahawa janji saya satu, tak boleh satu orang tak sekolah, tak boleh satu orang tak sakit tak ke rumah sakit, tak boleh satu orang tak ada kerja, dia harus kerja. Satu orang je bang, berarti saya sudah menyalahi janji saya. Maka daripada itu, tengok muka saya, pandang tak jemu, pilih saya. Itulah visi misi saya bang. Visi misi satu orang satu saya bantu, satu orang satu saya bantu, dan satu pilih saya yang satu. Terima kasih bang. Okey, abang tak sebut janji, tapi abang sebut visi misi. Ya memang susah juga nak bedakan bang, mana visi misi, mana janji. Kadang visi misi lain, janji lain, buktinya pun lain. Karena tadi pilkada ini juga kadang-kadang pilihlah yang adanya. Maksudnya apa yang nak diadakan je lah. Tak sesuai dengan awal mungkin abang melakukan kampanye. Selanjutnya bang, di dalam pilkada ini, abang mungkin dah pergi kemana-mana lah. Setiap tempat, setiap daerah. Dan tentu abang bawa buah tangan. Buah tangan apa yang biasa abang berikan kepada masyarakat? Buah tangan yang saya bawa ke masyarakat itu say hello saya, Assalamualaikum saya, kadang pantun-pantun saya. Itu je. Karena apa saya nak bawa? Nak buah betul ke, buah pepaya, buah rambutan ke? Tak musim. Saya nak buat buah tangan dalam kata tanda kutip duit, mana politik. Saya bawa visi misi saya aja. Saya bawa pikiran-pikiran saya ke depan, harapan-harapan saya ke depan, yang saya nak masyarakat dengar dan dia merasa bahawa inilah kepala daerah dia yang cocok ke depan. Jadi saya tak boleh bawa apa-apa yang yang berbentuk benda, tak boleh. Saya harus membuat dia menjadi intangible. Dia sesuatu yang tak dapat dipegang tapi dapat dirasa. Dia menjadi semacam satu pemikiran baru untuk kampung kita ni. Jadi saya yakin dengan pemikiran-pemikiran itulah saya menganggap orang tak jemu mandang saya, kami koalisi Pandang Tak Jemu akan terus berjuang supaya orang tak jemu. Gitu bang. Ya, saya menanyakan tentang abang tentang buah tangan ni karena soal tangan inilah yang menentukan siapa pemenangnya nanti bang. Pertama, seperti biasa yang kita sebut dengan tim ses. Tim ses itu adalah kaki tangan. Jadi tangan yang pertama yang harus abang siapkan itu adalah kaki tangan. Kalau kaki dan tangan sudah siap, maka insya Allah jalan mudah untuk abang dapat lakukan dalam mengkampanyekan diri abang. Kemudian
Yang kedua, kaki tangan ini, terutama tangan tadi berjalan, itulah yang saya yang saya tanyakan ke abang itu. Buah tangan. Jadi kalau udah ada kaki tangan disiapkan juga buah tangan. Jangan dia tangan terlepas saja bang. Jadi ada kaki tangan, ada buah tangan. Kalau kaki tangan dan buah tangan ada, maka siap-siaplah yang ketiga. Abang harus yakin bahwa siapapun jadi pemimpin, Tuhan telah menempatkan jauh hari siapa pemenangnya. Maka itulah yang disebut garis tangan. Jadi kaki tangan, buah tangan, garis tangan. Kalau garis tangannya tak jatuh ke abang, baru abang siapkanlah sapu tangan. Ya sedih-sedihlah. Kau tak sedih nanti kesian juga dengan kaki tangan. Kenapa pula sudah kalah tak sedih? Khawatir dia menduga abang ada main dengan calon lain. Tapi sebenarnya memang sedih betul lah kalau garis tangan tak ke kita. Abang siap bang dengan tangan-tangan tadi? Saya harus siap. Kenapa? Karena saya punya tangan. Saya punya kaki. Saya punya kaki tangan. Saya yang tak punya mungkin buah tangan. Tapi garis tangan saya pasti Allah telah tentukan. Kalau hari ini Allah tentukan saya pemenangnya, saya harus jalankan visi misi saya. Kalau Allah tak tentukan saya jadi pemenangnya, maka saya akan mendukung visi misi dari kandidat lain. Sederhana saja. Jadi buat saya apa yang saya lalui ini, saya laluilah dengan kebahagiaan bahawa kita ni sedang ikhtiar saja. Karena insya Allah telah dikatakan siapapun pemenangnya telah ditahu lebih jauh beribu-ribu tahun yang lalu di Lauhul Mahfuz, dan insya Allah saya berharap ada nama saya di situ. Kalau tidak pun ya terpaksalah saya siap-siap sapu tangan. Siapa yang kalah tak sedih bang? Kadang yang menang pun sedih, apalagi ni kalah. Tapi satu kata saya tak akan berpanjang-panjang sedih dalam kekalahan, dan saya juga takkanlah bersedih dalam kemenangan. Buat saya hari ini saya bertanding, saya menang, dan saya akan berjuang untuk masyarakat kampung saya. Itu bang. Luar biasa semangat abang. Sekali lagi saya memberikan apresiasi. Kalau ada orang yang ingin ikut menentukan siapa pemenangnya, saya yakin setelah melihat podcast kami ini, dia akan tersentuh dan mungkin abang jadi pemenangnya. Tapi saya tidak bisa memutuskan, karena yang memutuskan adalah garis tangan. Saya ingin mengutip ada wali kota di suatu negara yang sekarang ini dipimpin salah satu namanya seakan-akan mirip orang Minang, Joe Biden. Salah satunya pada tahun 2001 ada namanya wali kotanya, mirip wali kota Batam, namanya Rudy Giuliani. Rudy ini dia menyatakan bahwa ia adalah wali kota yang akan menggunakan uang APBD-nya hanya $1 for 1 year. $1 saja bang untuk 1 tahun. Bayangkan, $1 untuk 1 tahun. Nah, mengapa dia mengatakan demikian? Karena dia ingin membuktikan bahwa ia menjadi kepala daerah hanya untuk mengabdikan dirinya kepada daerah. Abang siap $1 for 1 years? Siap. $1 1 years. Karena kami pakai rupiah, tak pakai dolar. Takkan $1 pun tak ada. Kami pakai rupiah semua sini. Jadi Bang Hardi, jangan takut. Tak ada $1 yang kami mainkan. Nah, oleh kerana itu ya kita tirulah yang mana baik. Ada tadi nyatakan wali kota dekat New York dia baik, kita tiru yang baik. Tak usahkan di New York, di samping-samping kita ni kalau ada yang baik, kita baiklah. Tapi kalau saya bilang saya tak makan ₹1 pun, nanti orang tak percaya. Nah, sebab itulah saya katakan aja lah, saya tak akan makan $1 pun. Kerana memang APBD kita tak pakai dolar. Ya tak bang? Saya tak kalah dengan wali kota tadi. Tak ada $1 pun saya makan dalam setahun. Kalau dia masih makan $1 dalam setahun bang. Gitu Bang Hardi. Bang Kasim, di kampung lain tiba-tiba ada 3 kata yang sangat dekat di kata itu di masyarakat. Pertama kata sinergi,
yang kedua kata insani, dan yang ketiga kata aman. Sinergi, insani, aman. Bagaimana pendapat Bang Kasim terhadap 3 kata ini? Saya tak dapatlah berkata-kata. Kalau orang nak ambil 3 kata tu, boleh aja. Apalagi kampung orang. Kampung saya ni tak usahkan 3 kata. Gara-gara pilkada ni, orang mengata-ngata. Ngata saya, ngata yang lain. Itulah yang saya risau. Nah, oleh kerana itu, buat saya tak ada masalah 3 kata ni. Apa tadi? Sinergi, insani, aman. Baguslah dia tu, 3 kata tu. Dan saya fikir 3 tu, nama tu bisa menjadi semacam apa nama dia? Harapan masyarakat. Kalau sinergi, nah bagaimana Bang Kasim? Sinergi itu kemitraan. Kemitraan tu apa ya? Kerjasama orang kampung, gotong royong, saling suka sama suka lahir batin. Itu sinergi. Sinergi itu kerana ada orang satu, ada orang lain. Ada bahasa kampung kita, sinergi itu komitmen. Apa tu komitmen? Ya pokok dia sehati. Ada satu kata dengan perbuatan. Itu sinergi. Jadi sinergi itu menurut saya satu kerjasama yang dibangun secara harmonis, lahir batin, satu kata dengan perbuatan. Nah, sinergi sudah. Sekarang insani. Insani menurut Bang Kasim bagaimana? Insani ni, kalau insani ni dah banyak orang dengar dah. Dah lama orang dengar insani. Insani. Insani ni dalam manajemen itu, manajemen sumber daya manusia. Insani itu membentuk sumber daya manusia yang bagus-bagus, yang meneruskan pembangunan. Jadi dia menengok ada ni orang-orang ni, ayo kita teruskan pembangunan, insani itu berada di situ. Jadi kalau kita tengok insani itu, saya fikir ada harapan lah dia untuk menjadikan satu kampung itu mempunyai power lah kata orang, mempunyai semacam kekuatan masyarakat untuk meneruskan pembangunan. Terakhir Bang, aman dan bagaimana pemikiran yang aman dari Bang Kasim? Kadang mikir yang aman itulah jadi tak aman. Tapi ya kita amankan lah. Karena semua orang perlu aman. Katanya lah setelah aman tu nyaman. Nyaman itu berkaitan dengan ekonomi. Maka orang yang selalu bilang aman berkaitan dengan ekonomi. Orang kampung bidang lagi, Bang Hardi, ada recovery ekonomi. Nah, target aman itu adalah bagaimana ekonomi kampung kita ni dapat balik semula daripada kejayaan-kejayaan masa lalu. Jadi dia mengamankan. Mudah-mudahan aman. Kalau tak aman, kita panggil lah tukang aman. Dan aman saya kira bisa mungkin kita berharaplah memang kampung kita dapat diamankan. Dari 3 kata itu, ada tadi sinergi, dari insani, dan ada aman. Kalau Bang Kasim punya tagline sendiri apa? Bang Hardi nanya tiba-tiba. Saya ni tak pandai tagline, saya cuma pandai berpantun aja. Tapi supaya saya tak susah-susah, saya gabungkan aja lah Bang Hardi. Tadi apa? Sinergi, ada insani, ada pula aman. Kalau digabung-gabung jadi apa seniman. Sinergi, insani, aman. Tagline saya, Kasim selamat seniman untuk membangun masyarakat masa depan. Okey kan? Yes. Sebagai penutup Bang Kasim, saya berikan hak Bang Kasim untuk berkampanye, berkempen sepuas-puasnya Bang Kasim, tapi durasi jangan banyak sangat. Nanti orang pandangnya jemu pula dengan Bang Kasim. Oleh karena itu, kami mempersilakan untuk Bang Kasim menghimbau harapan dan sebagainya kepada masyarakat. Silakan Bang Kasim.
Terima kasih Bang Hardi. Ini kamera yang mana? Ini kamera ini Nah, tunggu nih. Saya sampaikan. Pertama, berbuih-buih kami berkempen ni, banyak juga kami pergi dari kampung ke kampung, tengok orang kampung, tengok orang sakit, tengok orang kenduri, macam-macam dah kami tengok. Janganlah sampai dah kami tengok tu, bapa ibu tak tengok pula kami kat TPS. Jadi datanglah ke TPS, tempat pemilihan itu. Untuk balas budi kami, datanglah ke TPS. Kalau tak pilih kami, pilih yang lain. Tapi itu namanya kurang cerdas. Karena yang memilih kami ini adalah yang cerdas-cerdas. Iya bang, saya memberikan apresiasi. Terima kasihlah Bang Hardi telah mengundang saya ni. Harapan saya Bang Hardi janganlah undang calon-calon lain. Cukuplah saya saja. Kalau ada calon lain yang datang, nanti dia tengok pula di YouTube tu, habislah saya. Jadi janji ya bang, saya adalah kandidat yang abang undang. Terima kasih bang. Terima kasih atas kehadiran abang dan saya yakin Bang Kasim selamat. Setidak-tidaknya abang sudah selamat melewati satu peristiwa pilkada dan lembaran negara mencatat abang sebagai salah seorang kandidat, dan tentu itu adalah selemah-lemahnya prestasi yang hari ini dapat abang buktikan. Karena setinggi-tingginya prestasi dalam pilkada, maka abang adalah pemenangnya. Kepada yang sedang semua ikut kontestan pilkada, ada sebuah pantun buat anda. Apalah benda terang benderang, kalau di bukit malah terlindung. Apalah arti dibilang menang, kalau akhirnya harus menanggung. Demikian, cakap, jangan tak cakap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.